Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana pengisian elektron pada orbital. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana pengisian elektron pada subkulit sesuai dengan aturan Aufbau. Nah, dalam pengisian elektron pada orbital ini ada dua aturan. Yang pertama adalah kaidah Hahn. Nah, Hahn mengatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Ini contohnya, ini ya. Jadi pertama, kalau di orbital P, misalnya ini di orbital P, sejumlah 2 elektron ini bagaimana pengisiannya, yaitu diisikan dengan sendiri-sendiri dulu, tidak langsung berpasangan ya. Jadi pertama isi dulu menempati orbital-orbital yang kosong ini. Jadi kalau 2 seperti ini. Ini yang membuktikan bahwa rotasinya sejajar atau arah rotasinya sama, yaitu searah jarum jam. Kemudian kalau 3, nah ini juga sama. Jadi isi sendiri-sendiri dulu. Ya, ini sendiri-sendiri dulu seperti ini, menempati ketiga orbital ini dengan arah rotasinya yang sama. Nah, bagaimana kalau 4? Maka setelah mengisi sendiri-sendiri dulu yang kosong ini dengan arah rotasi yang sama, maka elektron yang keempat langsung berpasangan dengan arah rotasi yang berbeda. Begitu ya. Nah, kalau 5 juga sama ya. Dia mengisi orbital yang sejajar dulu, yang sama dulu, sendiri-sendiri. Kemudian 2 elektron berikutnya berpasangan dengan arah rotasi yang berbeda atau yang berlawanan. Nah, kemudian ini diberikan contoh yang salah. Jadi tadi ya, tidak boleh langsung berpasangan ketika pengisian elektron. Jadi harus sendiri-sendiri dulu. Kalau orbitalnya sudah terisi penuh, kemudian elektron berikutnya mengisi dan berpasangan. Begitu. Ya, ini tidak boleh juga seperti ini kalau 4. Tuh. Oke, selanjutnya. Aturan yang kedua adalah larangan Pauli. Nah, Pauli mengatakan bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi artinya bilangan kuantum spin dalam satu orbital harus berlawanan. Ingat, bilangan kuantum spin itu kalau dia searah jarum jam nilainya plus setengah. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilainya min setengah. Nah, ini contohnya untuk helium ya, 1s2. Cara mengisi yang betul adalah tadi satu arah dulu rotasinya yang searah jarum jam. Kemudian kalau di S itu isinya 2, berarti elektron yang kedua diisikan dengan spin yang berbeda. Artinya dengan arah rotasi yang berlawanan dengan yang pertama. Jadi tidak boleh seperti ini. Arahnya sama atau nanti arahnya dua-duanya ke bawah begitu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan contoh bagaimana cara mengisi elektron pada orbital. Nah, untuk unsur nitrogen ya yang memiliki elektron sebanyak 7 ini. Nah, kita buatkan dulu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p3. Nah, sekarang bagaimana pengisiannya? Kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Pertama, kita isi yang searah jarum jam dulu. Nah, karena ini orbital S itu hanya berisi 2 elektron, berarti langsung berpasangan dengan spin yang berbeda. Selanjutnya juga sama, untuk yang ini kita kasih dulu isi dengan yang arah rotasinya searah jarum jam ke atas. Kemudian diisi dengan yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana untuk yang P? Ini kan ada 3 orbital untuk P ya. Maka kita isi yang sejajar dulu seperti ini. Nah, ini rotasinya yang sejajar ya. Jadi kalau semuanya ke atas gitu, tidak boleh nanti yang kedua ini misalnya arahnya ke bawah. Nah, ini pengisian yang salah, misalnya dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah
atau pengisiannya langsung berpasangan, seperti itu. Kemudian, nah ini contoh yang lainnya ada Fe ya, Fe 26 elektronnya. Konfigurasinya seperti ini ya, berakhir di 3D6. Nah, sekarang bagaimana proses pengisian pada orbitalnya? Yang pertama, kita isi 1s dengan elektron yang searah jarum jam yang ke atas, kemudian yang keduanya berlawanan. Selanjutnya yang 2s sama ya. Nah, untuk yang P, perhatikan baik-baik. Untuk yang P, kita isi yang sejajar dulu. Ya, di P itu jumlahnya 6, 2P 6. Maka untuk elektron yang keempat, mengisi langsung berpasangan dengan arah spin yang berbeda. Selanjutnya untuk 3s2, nah ini bagaimana untuk 3P6 sama ya, isi dulu dengan arah spin yang sama, kemudian berpasangan karena jumlahnya 6. Bagaimana untuk 4s2 sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk yang D, orbital D ini dia memiliki subkulit D memiliki 5 orbital atau 5 ruangan. Masing-masing ruangnya kan berisi 2 ya, sama. Orbitalnya, masing-masing orbital berisi 2 elektron. Maka bagaimana cara pengisiannya? Tetap sama sesuai dengan kaidahan bahwa harus diisi dengan arah rotasi yang sama. Karena di D ini jumlahnya 6, maka yang satunya lagi harus langsung berpasangan dengan arah spin yang berbeda. Demikianlah penjelasan dari Ibu untuk pengisian elektron pada orbital. Semoga kalian bisa memahami dan nanti mempraktekannya di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.